Kalau dulu di tahun 2017 waktu masuk HI, prioritas utama kan adalah kuliah. Kalau kitanya sendiri nggak percaya diri, gimana audiens kita percaya sama apa yang kita sampaikan? Because being normal is boring, being unique is amazing gitu. Halo penggiat HI, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Kembali lagi di Pola HI, Podcast Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Bersama saya, Erwin, selaku host di episode kali ini. Nah, public speaking merupakan hal yang sangat penting di dunia perkuliahan, organisasi, atau di dunia kerja. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya public speaking bersama narasumber hebat dan cantik kita, yakni Kak Salsa Melanie Aquina atau kerap dipanggil Kak Queen, yang merupakan lulusan dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Oke, mungkin langsung saja kita akan sapa-sapa Kak Queen. Halo Kak Queen, apa kabar? Baik, halo juga. Halo. Oke Kak Queen, apakah kakak sudah siap untuk membahas mengenai public speaking nih Kak? Sudah siap pastinya. Oke, jadi sebelumnya teman-teman sekalian perlu diketahui bahwasanya Kak Queen ini merupakan gadis Unsri tahun 2017, wakil 1 gadis Palembang. Lalu beliau merupakan banyak kegiatan di MC, volunteer, organisasi, bisnis, dan kuliahan. Bener Kak? Betul. Oke, nah ini pertanyaan pertama nih Kak, kira-kira bagaimana cara kakak mengatur waktu? Karena kakak tuh banyak banget kegiatan. Boleh nih ceritain Kak bagaimana cara mengatur waktunya secara cerdas gitu. Oke, sebelumnya terima kasih Hubungan Kak. Internasional sudah mengundang saya. Salam kenal juga untuk Erwin. Nah, sebelumnya saya sudah lulus dari HI itu 1 tahun yang lalu. Sebenarnya masih fresh graduate juga. Dan gimana sih cara mengatur waktu? Sebenarnya nggak ada formula khusus ya Erwin dan teman-teman HI juga. Tapi yang paling penting adalah kita tuh harus tahu bagaimana kita memposisikan prioritas kita. Kalau dulu di tahun 2017 waktu masuk HI, prioritas utama kan adalah kuliah. Kalau untuk bekerja, MC, volunteer, dan lain-lain itu adalah additional, kegiatan additional. Jadi harus tahu dulu prioritas utamanya itu kuliah. Jadi mau nggak mau, apapun kondisinya, kalau ada jadwal kuliah ya harus kuliah dulu. Nah setelah itu kalau ada free time atau ada waktu, kan kita punya ya jadwal, hari ini kita libur nih, nggak ada kuliah. Nah, disitulah baru dimanfaatin kegiatannya untuk berorganisasi atau ada MC dan lain-lain. Seperti itu sih kalau singkatnya aja. Tapi memang waktu kita merancang itu memang mudah. Tapi ketika ada barangnya gitu, pas kita mau mengaplikasiannya, kita mau eksekusi, itu baru wah tumburan nih yang kuliah, yang MC, yang ini. Itu baru dibalik lagi sama skala prioritas tadi. Oke, benar. Jadi kita menentukan skala prioritas ya Kak. Oke. Jadi dari berbagai pengalaman dan juga prestasi yang kakak dapatkan ini, itu tuh lebih spesifik ke public speaking. Nah, kenapa sih Kak kira-kira kakak tuh tertarik di dunia public speaking gitu? Oke, nah kalau ketertarikan dunia public speaking itu mungkin udah dimulai dari SMA ya. Karena SMA itu aku udah mulai masuk organisasi English Club. Kalau SMA dulu mungkin Erwin juga tahu ya, ada School English Club. Terus di kuliah juga masuk HI, notabene juga mungkin banyak ngomongnya ya di HI itu. Dan anaknya juga suka ngomong, suka interaksi, suka organisasi, makanya wah kayaknya untuk terjun ke dunia public speaking itu adalah salah satu keputusan yang tepat. Makanya mulai untuk ikut kalau ada oprek TV, itu ikut, atau ada juga oprek radio, nah itu mulai coba-coba. Dan aku tuh suka banget ngonten anaknya. Oh, suka ngonten. Iya, mungkin anak zaman sekarang tuh anak-anak milenial itu konten kreator adalah salah satu pekerjaan juga. Nah, karena aku suka ngobrol di handphone, suka buat video, makanya itu public speakingnya mulai terasa di sana. Gitu. Dan ketika dipikir-pikir, kayaknya kalau hobi yang diseriuskan, kayaknya punya peluang yang banyak nih. Makanya itu coba jadi MC, mulailah merambah-rambah. Karena menurut aku, as long as itu masih di bawah satu payung ya. Karena public speaking kan banyak. Entah kamu moderator, entah itu kamu MC dan lain-lain. Selagi itu kamu menggunakan suara kamu, visual kamu, itu masih namanya public speaking. Oke, wah bener-bener menarik ya penggiat HI. Nah mungkin pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Hal-hal apa saja sih yang didapatkan selama kuliah di jurusan HI yang mengembangkan gitu, yang mendukung pengembangan karir kakak di bidang public speaking gitu Kak?
Oke, nah kalau manfaatnya pasti banyak banget ya. Oke. Menurut aku nggak hanya kita kuliah di HI aja, tapi sebenarnya semua jurusan kan sekarang kita sudah diajarkan oleh para dosen untuk mempresentasikan ya. Iya benar. Nggak melulu, kalau mungkin zaman dulu dosen terus yang ngajarkan, Iya. tapi kalau sekarang kita kan diarahkan untuk merepresentasikan, misalnya ada bahasan kita harus mengumumkan Iya, pendapat, terus harus ngomong. Nah di situ menurut aku public speaking itu sangat-sangat diperlukan. Oke. Karena ketika kita sudah rajin ngomong, udah rajin present, terus entah itu kita disuruh berpendapat, berargumen, itu mengasah public speaking. Terlebih kalau HI itu kan ada simulasi sidang ya. Wah benar banget. Kamu tuh. udah pernah simulasi Sudah sidang? nih Kak, sudah. Gugup nggak waktu disuruh pertama kali? Hampir gugup karena tidak terlatih seperti Kak Queen gitu. Aduh, peres ya. Tapi menurut aku itu salah satu metode HI yang mengajarkan kita untuk terbiasa berbicara di depan umum. Apalagi Oke. aktivitas-aktivitas kayak kita ikut volunteer, Oke, terus volunteer. ada kompetisi MUN, itu Iya, kan benar. mengasah public speaking kita. Oke, benar banget. Jadi sobat HI, penggiat HI, Kak Queen ini banyak banget pengalaman gitu. Seperti tadi ada sidang MUN, terus juga dosen itu banyak memberikan presentasi sehingga itulah yang menjadi pelajaran kita. Nah, pertanyaannya selanjutnya yaitu kan kakak tadi banyak banget nih pencapaiannya, tapi ada nggak sih selama ini yang pernah gagal gitu? Dan bagaimana cara kakak menghandle kegagalan tersebut gitu? Oke, kalau kegagalan yang benar-benar worst case-nya kayaknya sejauh ini belum ada. Wah. Tapi yang menurut aku gagal itu mungkin di saat kita gugup ya. Apalagi kalau kita nggak fit gitu kan. Aku pernah ada satu kejadian waktu itu mau nge-MC tapi bener-bener aku tuh nggak fit. Iya. Jadi bawaannya kita lemas gitu kan. Tapi kalau kita lagi bekerja, ya itu tuntutan pekerjaan, kita harus profesional ya. Show must go on like life must go on like show must go on. Benar-benar. Jadi mau nggak mau kita harus tetap prima gitu lah. Jadi tantangannya mungkin di situ ya. Jadi gimana caranya seorang public speaker itu harus tetap on point, harus tetap tampil maksimal walaupun kondisi di belakang itu entah kita sakit kah, Iya, benar-benar. we have many problems atau Benar. gimana. Itulah kegagalan yang bisa dijadikan challenge juga sih kalau sebagai MC dan lain-lain. Oke, sangat-sangat menarik ya penggiat HI. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai public speaking yang terbaik atau yang baik menurut Kak Queen itu yang bagaimana sih Kak gitu? Oke, kayaknya kalau mau menjawab pertanyaan ini aku butuh waktu bertahun-tahun lagi ya Oke. karena masih belajar juga sekarang. Tapi setahu aku, kalau dari aku pribadi bagaimana public speaking yang baik itu adalah ketika apa yang ingin kita sampaikan itu juga bisa diterima oleh audiens kita. Jadi misalnya nih Erwin mau nyampein A, gimana cara Erwin supaya audiensnya juga menerima bahwa itu adalah A, bukan B, C, D, dan sebagainya kayak gitu. Jadi bagaimana caranya ya balik ke public speakernya, balik ke orangnya, gimana cara dia mendeliver itu atau bagaimana cara Meyakinkan. dia meyakinkan, Iya. menginfluence. Iya, Nah benar itu banget. balik lagi ke gaya masing-masing. Oke. Karena zaman sekarang itu kan banyak ya cara untuk public speaking, entah itu mulai dari yang formal, atau ada juga yang non formal, atau yang melalui candaan, Iya, ataupun benar. apapun metodenya gitu. Yang penting apa tujuan kita itu sampai di audiens dan bisa diterima dengan baik. Waduh, sangat menarik ya penggiat HI sekalian. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu Kak Queen tadi kan banyak banget nih pengalaman dan juga sudah menjadi presenter gitu. Jadi mau nanya nih, kira-kira apa yang perlu disiapkan sebelum berkarir di industri public speaking gitu? Kalau kiat-kiatnya nggak terlalu banyak ya. Yang paling penting adalah percaya diri. Oke, Kalau dari percaya aku diri sendiri. itu yang pertama nih Yang penggiat pertama HI. kalau Oke. kita mau public speaking, karena kalau kitanya sendiri nggak percaya diri, gimana audiens kita percaya sama apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua adalah mungkin jam terbang juga ya. Oke, jam Karena terbang. kita nggak bisa memungkiri kalau kita mau menyampaikan sesuatu itu sekali langsung sampai, sekali langsung bagus gitu. Karena ala bisa karena biasa. Ketika kita sudah sering menyampaikan sesuatu, itu dipastikan juga orang bisa menerimanya dengan baik. Benar. Dan ketika kita punya banyak improvisasi atau kita punya banyak pilihan-pilihan lain ketika menyampaikan itu, orang-orang juga merasa enjoy. Oh, Karena kalau enjoy. kita public speaker kan banyak ya Iya, sekarang, benar. ada A, B, C, D, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Dan bagaimana cara kita menjadi sesuatu yang unik. Oh, Because iya. being normal is boring, being unique is amazing gitu. Karena menurut aku kalau kita berbeda itu akan membuat kita teringat Iya, dengan benar, orang-orang benar, lain. benar. Karena kalau kita monoton ya, monoton misalnya A, B, C, D,
pergi kuliah jam 8 itu otomatis lambat. Tapi kalau kamu pergi kuliah jam 7, kamu nggak akan terlambat dan it makes you different gitu. Oh, iya, dan orang-orang bakal ingat sama kamu. Karena keunikan itulah yang bisa membuat para public speaker tuh terkadang bisa tetap eksis gitu. Karena kalau monoton ya kita tahu sendiri lah, persaingan itu kan sekarang banyak banget. Dan teknologi juga semakin canggih. Nah, gimana cara kita mempertahankannya ya? Kita harus gali terus perkembangan teknologi harus dicari tahu. Sekarang lagi hype apa? Terus mulai dari public speaking itu kadang kita mikir gini loh, ada tambahan. Public speaking itu melulu soal suara, melulu soal tampilan, tapi terkadang outfit itu juga diperlukan. Oh, bener banget. Nah, dan itu terkadang dikesampingkan sama beberapa orang. Kalau MC cuma bagus di suaranya doang atau di look-nya doang, kalau outfitnya tidak menarik ya menurut aku itu juga kurang sempurna aja nggak sih? Nah gitu. Jadi kalau outfitnya juga didukung, terus aksesoris yang dipakai juga menarik, itu bakal bikin orang eye catching dan audiens juga enjoy menerima apa yang disampaikan oleh public speaker. Gitu. Oke, sangat-sangat menarik ya penggiat HI. Jadi kita tuh tidak hanya fokus pada suara, tetapi hal-hal lainnya juga harus diperhatikan. Pokoknya dari from head to toe lah kayaknya. Jadi kalau public speaking itu kita nggak boleh fokus di satu sisi aja gitu, karena semua mata itu tertuju pada kita. Memang penampilan itu bukan yang utama teman-teman, tapi yang dilihat pertama kali adalah penampilan. Bener banget nih teman-teman sekalian. Apalagi kita akan tampil di TV misalnya Kak. Jadi itu harus menjadi hal yang paling penting lah. Jangan sampai orang-orang tuh melihat kita kayak, aduh kok ini kurang rapi gitu. Iya, kok nggak well prepare gitu kan. Karena kita kan pengen terlihat rapi juga. Kita memang nggak mengharuskan seseorang itu tampil sempurna. Tetapi bagaimana semaksimal mungkin kita tuh enak dilihat, mulai dari atas sampai bawah. Dan ketika semuanya sudah maksimal ya, percayalah kita tuh percaya dirinya pasti nambah. Bener banget. Ya nggak sih? Apalagi kalau kita, kan konon katanya kalau pakai baju baru tuh pasti percaya diri nambah. Bener banget itu. Setuju nggak sih? Dan itu menurut aku ngaruh banget. Kalau kita baju baru, berjalan tuh pasti, wah this is the new clothes of me gitu. Bener. Setuju nggak? Bener, aku setuju banget nih Kak. Wah, sangat-sangat menarik ya Kak Queen. Terus nih, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira kan dari banyaknya pengalaman, terus apa yang telah disampaikan Kak Queen tadi, kira-kira apa yang akan Kak Queen lakukan ke depannya gitu Kak? Wah, ya gitu Kak. Kedepannya gimana nih? Cita-cita? Iya benar, sebenarnya kayak cita-cita atau target Kakak ke depannya tuh bagaimana gitu? Oke, nah kalau target ke depan sih sebenarnya masih pengen melanjutkan hal-hal yang dilakukan sekarang ya, sebenarnya masih tetap pengen menggeluti dunia yang sama, tetapi mungkin di 2 tahun atau 3 tahun ke depan ada misi lagi ke depannya, tapi kayaknya belum bisa aku spill sekarang karena itu takutnya pamali juga di spill sekarang, tapi mohon doanya kepada teman-teman, semoga ke depannya aku bisa lebih bermanfaat lagi gitu, bisa membuka lapangan pekerjaan baru mungkin dengan dunia sekarang yang sedang aku geluti. Karena kalau kita tetap stuck di tempat yang begini-begini saja, menurut aku kita bakal kalah sih sama perkembangan zaman gitu. Oke, nah terkait perkembangan zaman itu kan sekarang ini sangat hype gitu, kayak ibaratnya Instagram, TikTok gitu. Ada nggak sih tips Kakak tuh dalam memanfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk public speaking? Terus tadi kata Kak Queen juga suka ngonten kan gitu. Nah bagaimana sih cara Kakak tuh bisa pede, percaya diri terkait public speaking di dunia maya atau di di dunia maya kayak Instagram dan Facebook lainnya sebagainya gitu Kak? Tentu ya, karena di dunia public speaking itu pasti berkaitan erat dengan sosial media kita ya, dengan Instagram, Twitter dan lain-lain. Nah, apalagi untuk anak-anak HI sekarang itu udah saat yang tepat sih untuk terjun ke dunia media digital gitu, karena itu banyak banget keuntungannya selain efisien waktu, efisien tenaga juga, dan menurut aku itu salah satu hal yang menjanjikan juga untuk terjun ke sosial media. Nah, terus gimana caranya percaya diri? Ya harus dimulai dulu ya. Karena kita nggak tahu sebagaimana percaya diri kita tuh tingkatnya segimana kalau kita nggak memulai dulu. Nah, mungkin dimulai dari mengonten di TikTok dulu, share apa yang kamu suka, your daily activities atau your college life atau apapun itu. Nah, itu bisa dimulai. Mungkin Erwin berminat ini jadi content creator di TikTok atau di Instagram, karena sekarang itu nggak ada syarat khusus nggak sih kalau menjadi content creator, cuma bermodalkan alat handphone, ya siapa yang nggak punya handphone kan sekarang. Terus bermodalkan keberanian juga. Keberanian. Dan kita nggak butuh kayak harus jadi presiden dulu kalau mau konten. Wah, aku harus jadi orang hebat dulu, nggak gitu. Kamu bisa share mulai dari aktivitas kamu, terus hobi kamu gitu kan. Dan ketika kamu konsisten memposting hal-hal tersebut, orang-orang pasti interact kan.
kamu pasti punya niche tersendiri. Misal Iya, Erwin nih, Erwin suka share tentang HI, tentang diplomasi, tentang MUN. Orang-orang pasti ketika mikir, aduh aku mau cari info tentang HI di mana? Oh ya di Erwin aja. Bener Kan banget. karena Erwin konsisten tadi gitu loh. Jadi nggak ada alasan lah untuk nggak memulai Oke, gitu. kita harus memulai ya, karena ya kita memiliki fashion atau kita tuh memiliki identik masing-masing seperti apa yang kata Identity kakak masing-masing. tadi gitu. Itu tuh akan membuat kita tuh dikenal, oh Erwin tuh yang suka men-share atau menceritakan tentang HI, sehingga kita tuh akan lebih mudah dikenal gitu teman-teman sekalian. Nah pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai saran nih. Mungkin untuk penggiat HI yang mau mulai di public speaking, bagaimana sih untuk mengasah atau mengembangkan public speaking itu Kak? Ada nggak saran gitu? Kalau dari aku sendiri sih, kalau kita nunggu yang namanya umpan itu kan nggak akan selalu datang ya Erwin ya. Kalau kita selalu kayak menunggu itu belum ada jaminan gitu. Tapi dari diri kita, bagaimana cara kita mengimprove, bagaimana cara kita mencari, ya caranya adalah kan banyak sekali ya. Aku barusan juga ngobrol sama teman-teman, ada program-program yang kampus mengajar lah, yang magang dibiayai oleh pemerintah dan lain-lain. Atau teman-teman juga bisa ikut beberapa organisasi gitu. Kalau aku sendiri sejak masuk Unsri itu di tahun 2017 udah memberanikan diri untuk ikut Ikatan Bujang Gadis Unsri. Wow. Ikut kompetisi. Nah, disitulah bisa menjadi salah satu tolak ukur kita. Udah berani belum sih aku ini? Udah pantas belum sih aku untuk melangkah ke jenjang selanjutnya? Nah, itu adalah salah satu tempat improvement kamu. Selain organisasi, kamu juga bisa ikut volunteer. Nah, kalau volunteer itu kan memang kita tidak bisa mengharapkan salary dari sana ya. benar-benar. Tapi yang paling penting anak-anak zaman sekarang ini adalah menurut aku investasi leher ke atas. Karena dengan volunteer kita kan bisa bertemu banyak orang, kita bisa menghadapi situasi di mana kita harus mengambil keputusan. Nah, itulah yang hal-hal terkadang nggak kita dapetin di dunia perkuliahan. Nah, gitu. Istilahnya banyaklah prakteknya itu di luar. Jadi buat anak-anak HI jangan sungkan untuk mengeksplor diri, jangan sungkan untuk ikut organisasi, jangan sungkan untuk ikut volunteer ataupun kegiatan-kegiatan yang memang mengasah soft skills kamu. Karena itu sangat-sangat berguna ketika kamu sudah lulus, sudah terjun ke dunia cari info loker dong. Nah, itu udah sangat-sangat berguna. Dan yang paling penting itu investasi relasi. Ketika kamu bertemu banyak orang, itulah orang-orang yang nantinya bakal membuka jalan ketika kamu sudah melewatkan bangku perkuliahan. Oke, wah sangat menarik ya penggiat HI sekalian. Nah tadi itu sudah dicerita ke Kak Queen bahwasanya dari awal perkuliahan sudah berani mencoba dan akhirnya menjadi gadis Unsri tahun 2017. Itu sangat-sangat menarik gitu. Jadi berani mencoba, akhirnya coba-coba berhadiah gitu. Bener banget ya Kak. Berani mencoba, coba-coba berhadiah. Keren banget. Jadi teman-teman sekalian, untuk Kak Queen tadi bilang bahwasanya kita harus berani mencoba, terus kita juga harus bisa mencari relasi gitu Kak, agar kedepannya tuh kita tuh akan lebih baik gitu teman-teman sekalian. Nah mungkin dari Kak Queen ada closing statement nih terkait public speaking dan untuk pendengar podcast HI ini Kak. Oke, kalau closing statement dari aku sih tidak terlalu banyak ya. Mungkin kalau untuk dunia public speaking, harapannya semoga dengan adanya podcast Pola HI ini juga sebagai pintu gerbang anak-anak HI untuk lebih berani lagi, untuk membuka semangatnya, untuk berani mengemukakan argumennya. Karena itu semuanya harus dimulai dari sekarang. Kalau kita selalu menunggu, itu nggak tahu kapan gitu. Karena waktu terus berjalan, kompetisi terus bergerak gitu kan. Dan perkembangan zaman juga selalu maju terus. Masa kita stuck di momen yang begitu-begitu saja. Semoga nanti anak-anak HI yang setelah menonton podcast ini juga termotivasi untuk break your limit. Karena sekaranglah saatnya, jangan sampai menyesal karena waktu itu nggak bisa diulang loh. Satu-satunya hal yang nggak bisa kita sesali itu adalah pengulangan waktu. Benar. Itu aja sih. Oke, terima kasih dan sangat menarik ya penggiat HI sekalian. Dan itulah tadi closing statement dari Kak Queen selaku narasumber kita. Terima kasih Kak Queen atas jawabannya dan juga sharing sessionnya gitu. Sangat-sangat menarik dan sangat-sangat berguna untuk kita semua. Nah jadi sobat HI sekalian, penggiat HI sekalian, bahwasanya public speaking ini sangat penting. Lagi-lagi sangat penting baik di dunia perkuliahan, organisasi, atau pada saat kita mencari kerja nanti. Oleh karena itu kata Kak Queen tadi, kita harus berani mencoba. Karena jika kita tidak mencoba dari awal, kapan
kapan lagi kita mau mencoba? Itu pesan Kak Queen. Jadi beranilah mencoba. Barangkali kan coba-coba berhadiah gitu teman-teman sekalian. Itulah tadi pembahasan mengenai public speaking bersama Kak Queen. Sekali lagi terima kasih Kak Queen. So, buat kalian yang ingin lebih tahu mengenai hubungan internasional Unsri, bisa menghubungi atau bisa cek di Instagram kami @labhiunsri, atau bisa juga mendengarkan podcast kami di Spotify dengan nama Pola HI, serta jangan lupa like, comment, and subscribe kanal YouTube kami di Lab HI FISIP Unsri. So, saya selaku host undur diri. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak podcast kami pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.